Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Na'udzu bi nuri wajhihil karim minas sayyi'at. La ilaha illa huwa dzul 'arsy rafi'ud darajat. Allahumma shalli wa sallim ala rasulihil ma'sum min kulli syahawat wa ala alihi wa ashabihi wa sairil muslimina wal muslimat. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan di kajian tematik ini, di mana kali ini saya hendak mengulas istilah-istilah khas yang familiar yang biasa kita dengar di bulan Ramadan ini. Dan biasanya istilah ini akan terlupakan nanti ketika kita telah melalui bulan suci ini. Di sini insya Allah nanti saya akan sering menukilkan perkataan ulama lughah atau bahasa, mencoba untuk mengembalikan istilah-istilah tersebut kepada makna asalnya agar lebih mendekatkan kepada makna yang dimaksudkan oleh syariat. Karena begitu banyak istilah syar'i yang semakin lama semakin bergeser maknanya, entah itu semakin meluas maknanya atau semakin menyempit. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk mengetahui makna asalnya, untuk menjaga makna yang dikehendaki. Langsung saja kita masuk kepada istilah yang pertama, yaitu istilah Ramadan. Ya, ini nama bulan yang kita sedang berada di dalamnya sekarang ini. Ramadan, kata Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia berasal dari kata Ar-Ramad, yang mana artinya adalah harrul hijarah min syiddati harri syams, yakni batu yang panas karena panasnya sengatan matahari. Dan sejalan dengan Al-Khalil, Ibnu Duraid juga menyebutkan makna ar-ramad adalah syiddatu ku'i syams 'ala ramal wa ghairihi, yakni kuatnya sengatan matahari pada tanah dan sekitarnya. Maka kalau kita perhatikan kedua makna ini yang dibawakan oleh Al-Khalil dan Ibnu Duraid adalah sangat berdekatan, yakni panasnya benda-benda yang ada di muka bumi dikarenakan apa? Sengatan matahari. Dan ini juga sejalan dengan ucapan kekasih kita Rasulullah SAW di dalam hadisnya, salatul awwabina idza ramidatil fisal, yakni salat duha itu dilakukan ketika anak-anak unta mulai kepanasan, ya, karena sengatan sinar matahari. Maka Qutrub, murid dari Sibawayh, menyimpulkan bahwa Ramadan, kenapa dia dinamakan Ramadan, adalah li syiddatir ramad fihi wal har, yakni karena ketika itu bebatuan dan juga tanah-tanah panas dikarenakan sengatan matahari. Dan umumnya nama suatu waktu itu ditentukan dengan kondisi ketika itu, ketika pertama kali dia diberi nama. Meskipun boleh jadi kondisi sekarang sudah berbeda. Kita ambil contoh saja sekarang di negara Saudi, ya, umumnya di beberapa wilayah diguyur hujan di bulan Ramadan ini. Maka cuacanya tentu tidak terlalu panas, ya. Maka tidak mengubah nama Ramadan itu sendiri, karena Ramadan ini diambil dari pertama kali ia dinamakan, ya. Tidak identik dia dengan panas setiap tahunnya. Nah, itu makna bahasa atau asalnya dari Ramadan. Ada juga Al-Ba'li menyebutkan di kitabnya Al-Mutli, bisa juga dinamakan Ramadan karena liharri jawfis shaimi fi, karena panasnya lambung orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi dia dinamakan Ramadan. Atau karena anna dzunuba turmad,
bahwasanya dosa-dosa pada bulan tersebut dibakar. Ya, ini disebutkan juga oleh Al-Ba'di di kitabnya Al-Mutli'. Ketika kita tahu bahwa Ramadan itu berasal dari kata romad, maka secara sorof, ya, ilmu sorof, maka huruf aslinya ada 3, yaitu ro, mim, dan dod. Adapun tambahan alif dan nun di akhirnya ini adalah, ya, bukan huruf asli. Dan sebagaimana kaidah, ya, di dalam ilmu nahwu, kalau ada isim alam, ya, dan Ramadan ini termasuk isim alam, dia ma'rifah karena dia nama sebuah bulan. Dia ma'rifah dan kemudian ditambahkan alif nun, menyebabkan ia apa? Ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin, sehingga kita ucapkan apa? Ramadhanu, bukan Ramadanun, kecuali jika dikehendaki nakirah. Ya, kalau kita menginginkan makna umum, misalnya dalam kalimat sumtu ramadhana wa ramadhanan akhar, aku berpuasa Ramadan pada tahun ini dan Ramadan yang lainnya. Maka Ramadan yang kedua dia bertanwin karena dia umum. Sumtu ramadhana wa ramadhanan akhar. Sehingga keliru sebagian ada beberapa ulama, ya, khususnya di bidang fikih, ada yang mengatakan ar-Ramadanul awal diberikan alif lam, war Ramadanul tsani, Ramadan yang kedua diberi al. Ya, ini kurang tepat. Kenapa? Karena Ramadan dia sudah ma'rifah tanpa perlu diberikan alif lam. Kemudian apa jamak dari Ramadan? Dan apakah Ramadan ini termasuk isim mudzakkar atau muannas? Ya, jawabannya Ramadan itu adalah mudzakkar. Dia mudzakkar. Bahwasanya semua bulan Hijriyah, 12 bulan Hijrah itu semuanya mudzakkar kecuali Jumadain, yaitu Jumadal Ula dan Jumadats Tsaniyah. Ya, yang lainnya sisanya adalah mudzakkar. Karena dia mudzakkar maka jamaknya ini dia dijamak dengan jamak taksir, dan jamaknya bentuknya banyak. Boleh juga dibuat jamak muannas salim karena dia ghairu akil, dia tidak berakal. Nah, beberapa jamak dari Ramadan yang saya kumpulkan itu ada beberapa, diantaranya Ramadanat, ya, jamak muannas salim, atau Ramadinu, ya, fa'alilu, atau Armidah, af'ilah, atau Armudun, af'ulun, atau Aramid, afa'il. Ya, misalnya saya ingin mengatakan saya tidak pulang selama 3 Ramadan, lam arji' thalathata ramadin. Adapun di sana ada ulama, di antaranya Mujahid dan Atha, ya, keduanya tidak suka menjamak Ramadan. Tidak suka menjamak Ramadan. Artinya menurut mereka tidak ada jamak dari Ramadan. Apa alasannya? Kata mereka, la nadri la'alla Ramadana ismun min asma'illah. Kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan itu adalah salah satu nama Allah. Sehingga mereka tidak mau menjamak nama Allah karena Allah itu esa. Bahkan mereka tidak mau menyebut Ramadan tanpa lafaz syahr di depannya. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Mereka tidak mau menyebut, hanya sekedar lafaz Ramadan saja karena alasan yang sama, yakni dia ismun min asma'illah, salah satu nama Allah. Dan dalilnya, buktinya apa? Bahwasanya Ramadan dalam Al-Qur'an tidak pernah muncul kecuali didahului oleh lafaz syahr. Ya, sebagaimana ayat yang kita ketahui bersama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka yang lebih tepat adalah boleh mengucapkan Ramadan tanpa ditambahkan lafaz syahr atau bulan. Ya, berdasarkan kebutuhan. Ya, nanti kita sebutkan apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Sebagaimana banyak muncul di dalam hadis,
ya sebagaimana misalnya dalam hadis ya, man shoma Ramadan ya, atau man qama Ramadan, man yukim Ramadan ya, atau idza dakhala Ramadan, tidak disebutkan di sana lafaz syahr. Nah, disebutkan oleh Al-Imam As-Suhaili, apa perbedaan ya, kenapa di dalam Al-Quran menggunakan syahrul Ramadan sedangkan di dalam hadis tanpa menggunakan syahr, yakni langsung saja disebutkan Ramadan. Apa perbedaan makna di antara keduanya? Al-Imam Suhaili menjelaskan bahwasanya jika Ramadan disebutkan ya dengan lafaz syahr, maka tujuannya adalah untuk menerangkan waktu. Untuk apa? Menerangkan waktu. Sebagaimana dalam ayat tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maksudnya adalah bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan di salah satu waktu di bulan Ramadan, yaitu di malam Al-Qadar. Nanti kita bahas apa itu makna Lailatul Qadar. Bukan di setiap malam di bulan Ramadan secara keseluruhan, tidak. Tapi di salah satu malam di bulan Ramadan. Ini menerangkan waktu. Berbeda ketika Rasulullah SAW menyebutkan Ramadan tanpa lafaz syahr, maka maknanya adalah maksudnya untuk menyampaikan bulan tersebut secara keseluruhan, yakni 30 hari. Misalnya tadi dalam hadis man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya siapa yang mempuasai Ramadan, Ramadan di sini sebagai apa? Maf'ul bih dari shoma. Yang mempuasai Ramadan secara sempurna, ya, dengan keimanan dan mengharap balasan yang terbaik, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, berbeda kalau sekarang lafadznya diubah, misalnya man shoma syahra Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia berubah menjadi keterangan waktu. Yakni bisa tidak disyaratkan harus secara penuh sempurna 30 hari. Boleh jadi hanya sebagiannya, atau mungkin hanya sehari saja puasa di bulan Ramadan, atau setengah hari saja. Yang penting apa? Yang penting di bulan Ramadan. Ya, karena Ramadan di sini adalah sebagai apa? Sebagai zaraf, sebagai keterangan waktu, ya. Nah, itulah perbedaan antara Ramadan dan syahru Ramadan. Ya, sekali lagi Ramadan untuk menunjukkan bulan tersebut secara utuh, ya, 30 hari. Nanti konteksnya bisa dia sebagai fa'il seperti idza dakhala ramadhanu, atau sebagai maf'ul bih man shoma ramadhana, ya. Akan tapi kalau dia muncul dengan lafaz syahrul Ramadan, fungsinya apa? Untuk menerangkan waktu yang ada di dalamnya, tidak disyaratkan harus ya utuh, hanya di waktu-waktu tertentu saja. Seperti turunnya Al-Quran, yaitu di Lailatul Qadar. Kita masuk kepada istilah yang kedua, yaitu saum. Ya, saum yang insyaallah kita semua ini ibadah yang paling utama di bulan Ramadan ini, di mana saum secara bahasa disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, artinya adalah tarkul akli wa tarkul kalam, yakni meninggalkan makan atau meninggalkan bicara. Ya, puasa bicara. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani sauma. Ya, di surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Sungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk tidak berbicara. Saum, tidak berbicara. Bahkan kalau kita mau melihat makna secara bahasa, maka saum itu menunjukkan kepada segala sesuatu yang tidak bergerak. Misalnya dalam kalimat somal faros, ya, kuda itu puasa, artinya apa? Jika kuda itu diam tidak bergerak, itu namanya soma. Atau misalnya somatir rih, angin itu tidak berhembus, ya, digunakan istilah apa? Saum juga. Atau misalnya somatis syams,
ya, matahari itu berpuasa. Artinya soma di sini adalah dia diam, stabil di tengah, tidak condong ke barat, tidak pula ke timur. Itu namanya somati syams. Ya, matahari itu berpuasa. Artinya saum itu menunjukkan segala sesuatu yang tidak bergerak, dia diam. Baik, oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu illa saum fa innahu li. Bahwasanya setiap amalan anak Adam itu baginya, balasannya baginya, kecuali saum, sesungguhnya ia adalah untukku. Nah, hal ini dikarenakan apa? Saum itu adalah ibadah diam. Ibadah apa? Diam. Bukan pekerjaan lisan, bukan pula pekerjaan al-jawari, anggota tubuh. Ya, sehingga amalannya tidak nampak karena dia amalan diam, ibadah diam, tidak nampak di hadapan manusia. Maka dari itu kecil sekali peluang saum ini untuk pelakunya untuk melakukan riya. Ya. Kemudian apa bedanya saum dengan siam? Ada dua istilah nih, ada saum, ada siam. Keduanya digunakan dalam Al-Qur'an. Perlu diketahui bahwa saum dia berasal dari fi'il shoma yasumu, wazannya fa'ala. Wazan fi'il madinya apa? Fa'ala. Dan wazan fa'ala memiliki masdar yang utamanya apa? Masdarnya fa'lun wazannya. Seperti doroba, ya, doroba dorbun. Doroba dorbun. Untuk fi'il ajwafnya itu untuk contoh yang fi'il sahih. Untuk ajwaf misalnya qala qaulun, qala qaulun. Akan tapi terkadang ya ada juga yang berwazan fi'alun. Misalnya qama qiyamun, ya, untuk fi'il yang ajwaf, ya. Fi'il yang huruf ainnya ini huruf mu'tal ain, ya. Berasal dari huruf illah. Maka dalam Al-Qur'an digunakan dua bentuk masdar. Terkadang saum seperti tadi pada ayat yang dibacakan di surat Maryam, ini nazartu lirrahmani sauman. Ada juga ayat yang menggunakan lafaz siam, yakni wawunya ini diganti dengan huruf ya. Saum, huruf wawunya diganti dengan huruf ya. Karena sebelumnya apa? Dikasrohkan, ya. Harusnya asalnya siwam, tapi karena sebelumnya kasrah maka diubah menjadi huruf ya untuk memudahkan. Kemudian ditambahkan alif, siyam. Nah, lafaz siyam ini muncul sebanyak 7 kali dalam Al-Quran, ya. Dan diantaranya adalah pada ayat yang sering kali kita baca atau kita dengar, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus as-siyam. Maka apa perbedaan saum dan siam dalam Al-Quran? Saum dalam Al-Quran mengacu pada makna asalnya, yaitu tidak makan atau tidak berbicara. Maka dia menggunakan wazan asalnya, ya, fa'ala fa'lan, sama sauman. Ya, ini makna asalnya saum. Sebagaimana masdarnya asalnya memang saum, bukan siam. Sedangkan siam ini mengacu pada ibadah, yakni dia tidak makan, tidak minum, tidak jima, disertai dengan niat, kemudian waktunya ditentukan beserta dengan syarat-syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Maka ini sesuai dengan kaidah di dalam ilmu sharaf, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan huruf, ya, di dalam suatu kalimat, di dalam suatu kata itu menunjukkan penambahan makna. Kita perhatikan siam, ada penambahan huruf, yaitu huruf alif dari saum. Maka penambahan huruf ini menunjukkan juga penambahan makna secara syar'i, yakni di sana harus ada niat, ya, lillahi ta'ala, kemudian waktunya ditentukan, kemudian ada syarat-syaratnya. Ya, maka siam ini lebih dekat dengan istilah syar'i, sedangkan saum adalah menunjukkan makna asalnya. Ya. Baik, kemudian kita masuk kepada istilah yang keempat, yaitu sahur. Ya, sahur.
Dan ini istilah sahur ini ini seringkali maknanya bergeser kalau di dalam bahasa kita. Seringkali tertukar antara 3 istilah, yaitu sahur, suhur, dan sahar. Nanti kita akan bahas ketiga istilah ini. Yang pertama sahur, yang kedua suhur dengan dhammah, kemudian yang ketiga adalah sahar dengan fathah. Yang pertama sahur, wazannya apa? Fa'ulun. Fa'ulun. Menurut Al-Khalil, maknanya adalah isman lima yu'kalu fi dzalikal waqt. Fi dzalikal waqti. Yaitu isim yang mengacu pada makanan yang dimakan pada waktu tersebut. Ya, sehingga kita bisa mengatakan akalna sahuron. Kami telah makan sahur. Kami telah makan sahur. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Durustaweh di kitabnya Tashihul Fasih. Ya, beliau mengatakan as-sahur bil fathi dengan fathah ismun ma yatasahharu bihi minat ta'ami wasyarab. Dia adalah isim yang menunjukkan makanan dan minuman yang disantap pada waktu bersahur. Ya, maka dari sini kita tahu bahwa sahur itu adalah hidangan yang disantap ketika waktu sahur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Ya, bersahurlah kalian karena pada hidangan sahur, pada makanan sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi sahur itu adalah hidangannya, makanannya. Berbeda dengan suhur. Ya, wazannya apa? Fu'ulun. Suhur kata Al-Khattabi, ya, beliau mengatakan artinya adalah aklus sahar. Aklus sahar, yaitu pekerjaannya. Namanya suhur. Ya. Yakni kegiatan makan pada waktu sahur. Sama seperti al-wudu dan al-wadu, ya, dalam istilah fikih berbeda. Al-wudu itu adalah pekerjaannya, wudu. Kalau al-wadu itu adalah air yang digunakan ketika berwudu. Ya, air yang digunakan untuk berwudu, itu namanya wadu. Maka suhur pekerjaannya, sahur adalah makanannya. Sahur adalah makanan. Dan istilah satu lagi ada namanya sahar. Asalnya dari sahrun. Ya, boleh dibaca juga dengan fathah sahar. Seperti nahrun, nahar. Ya, dua-duanya boleh. Karena fiil yang ainul fi'linya itu berupa huruf tenggorokan itu boleh difathahkan, kalau disukunkan lebih berat. Ya. Sahrun, sahar. Al-Mutarrizi, seorang ulama, menyebutkan di kitabnya Al-Maghrib bahwa sahar itu artinya adalah akhirul lail. Qalu huwa sudusul akhir. Sahar ini waktunya. Nah, ini baru di sini kita bisa jelas. Waktunya itu namanya apa? Sahar. Yakni seperenam ya malam terakhir. Ya, yaitu waktu 1/6 dari malam dari waktu malam, yakni 1/6 terakhir dari malam. Itu namanya sahar. Ya, kadang-kadang kita tertukar, ya, karena ini memang pergeseran makna, entah itu penyempitan makna atau pertukaran makna, ya, bisa terjadi, umum terjadi. Berbeda bangsa ini berbeda juga, nanti ada perubahan makna. Nah, sahar ini adalah waktunya, dia zaraf. Jamaknya apa? Ashar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bahwasanya mereka ini selalu beristighfar di waktu sahur, yaitu sahar, ashar, ya, jamak dari sahar. Nah, sekarang kita tahu apa perbedaan antara sahur, ya, sahur itu makanannya, suhur itu makannya, kegiatan makannya, dan sahar adalah waktunya. Kemudian istilah yang keempat yaitu iftar. Istilah keempat iftar, ya. Antum sekalian cukup nanti bisa menyimak, nanti catatan insyaallah bisa dibagikan, ya, transkripnya insyaallah taala. Karena ada beberapa istilah-istilah dan pengertian yang tentu ini butuh visual, ya, kita membaca supaya ingat. Ya, iftar ini adalah istilah yang
paling dinanti bagi kita semua yang sedang berpuasa, ya, yaitu berbuka. Iftar merupakan masdar dari fi'il aftara yuftiru, ya, aftara yuftiru, dan ia termasuk fi'il lazim, ya, meskipun terkadang dia juga muta'addi. Akan tetapi kata Sibawayh, ya, menurut Sibawayh, aftara dia termasuk fi'il muta'addi ini jarang. Seringnya apa? Dia fi'il lazim. Dari mana asalnya berbuka itu dinamakan dengan iftar? Ya, disebutkan oleh Al-Azhari, Al-Imam Al-Azhari, bahwasanya asalnya ini dari kata al-fatar. Al-fatar yang artinya terbelah. Artinya terbelah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Idza sama'un fatarat." Jika langit terbelah. Maka kata beliau, al-iftar itu terambil dari kata tersebut. Wa minhu ukhida fitrus shaim li'annahu yaftahu fahu. Ya, dari kata tersebut terambil istilah iftar, yakni momen di mana orang-orang yang sedang berpuasa itu membelah mulut mereka, membuka mulut mereka. Ya, al-infitar, terbelah. Setelah apa? Sekian lama, sekian jam tertutup. Ya, maka itulah asal usul dari iftar, kata al-Imam Al-Azhari, yakni terbelah mulut mereka pada waktu berbuka. Kemudian iftar ini seringkali diringkas lafadznya menjadi al-fitr. Al-fitr, yakni dihilangkan hamzahnya dan alifnya. Ya, dari iftar ini hamzah yang ada di awal dihilangkan, kemudian alif, ya, yang berada di antara ta dan ra dihilangkan, menjadi al-fitr. Kata Ibnu Durustawai, kata beliau, al-fitr ismun yudau mawdi'al masdar wa yustaghna bihi 'anil masdar. Bahwasanya al-fitr, ya, kalau kita biasa menyebutnya fitri, adalah isim yang setara posisinya dengan masdar, yaitu iftar. Sama maknanya. Ya, tujuannya untuk meringankan. Maka ia sudah cukup menggantikan masdarnya, ya, yustaghna bihi 'anil masdar. Dan ucapan Ibnu Durustawai ini dikuatkan oleh Ibnu Sidah juga. Kata Ibnu Sidah di dalam kitabnya Al-Muhkam, wal fitru naqidus saum. Al-fitr itu lawan dari saum. Al-fitr itu berbuka, lawan dari berpuasa. Maka ini cukup untuk membuktikan bahwasanya arti Idul Fitri, ya, yang seringkali, ya, kita dengar di media-media yang ada, ya, yang mana artinya Idul Fitri ini kembali suci, maka yang lebih tepat artinya apa? Kembali berbuka. Karena al-fitr ini adalah takhfif minal iftar. Ya, dia meringankan atau dia adalah bermakna iftar, masdar. Nah, itu nanti kita akan bahas di istilah namanya zakatul fitr. Ya, ini berkaitan dengan istilah zakatul fitr. Kita masuk kepada istilah yang kelima, yaitu tarawih. Tarawih. Bahasa Arabnya at-tarawih, ya, at-tarawih. Al-Khalil menyebutkan mengapa salat tarawih disebut dengan tarawih. Ya, kenapa dinamakan tarawih? Kata beliau, listirahatil qaum baina kulli arba' rakaat. Karena jamaah di masjid itu istirahatnya setiap selesai 4 rakaat. Istirahah artinya istirahat. Ya, itu makna asal dari tarawih. Maka mereka di sana duduk sejenak sebelum melanjutkan kepada rakaat selanjutnya. Boleh jadi ada di antara mereka yang hendak menunaikan hajatnya terlebih dahulu, kemudian berwudu kembali dan seterusnya. Maka mereka beristirahat setiap kullu arba'i rakaat, setiap 4 rakaat. Dan tarawih ini sebetulnya jamak. Dia bentuk jamak dari tarwihah. Ya, tarawih ini jamak dari tarwihah. Yang mana tarwihah itu adalah wazan isim marrah, yang artinya tarwihah itu dia al-marratul wahidah minar rahah, yakni sekali istirahat, itu namanya tarwihah. Maka tarawih jamak dari tarwihah artinya apa? Marrat minar rahah, istirahatnya berkali-kali, ya, tidak hanya sekali.
Makanya namanya dinamakan dengan jamak tarawih. Nah, sehingga dari sini kita tahu ya bahwasanya tidak tepat jika mereka yang mendirikan salat tarawih dengan apa? Berlomba-lomba ya, terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, bahkan jangankan di luar dari salat tarawih, salat itu sendiri secara umum adalah istirahat. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Maka salat secara umum ya di luar tarawih itu adalah istirahat. Bagaimana mungkin sekarang salat dengan ekspres, cepat, ya, kilat sekali? Tidak, ini tentu bertentangan dengan kaidah salat, itu istirahat. Dan Al-Imam Al-Fuyumi mengatakan ya di kitabnya Al-Misbahul Munir, kenapa Rasulullah SAW berkata arihna bis shalah? Kata beliau, li'anna intizaraha masyaqqah 'alan nafs wastarahna bi fi'liha. Ya, karena menanti salat itu adalah hal yang melelahkan. Maka dengan mengerjakannya tubuh ini menjadi lebih rileks, ya, lebih enak, ya. Karena apa? Karena penantian yang melelahkan. Istilah berikutnya keenam adalah witir. Ya, witir. Setelah tarawih biasanya diakhiri dengan salat witir. Witir secara bahasa menurut Ibnu Sidah ada dua makna. Ya, witir secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama maknanya adalah al-fardu, yaitu esa atau tunggal. Makna yang kedua yaitu malam yushfa' minal adad, angka yang tidak bisa dibagi dua, atau yang kita kenal dengan bilangan ganjil. Ya, lawannya apa? Asy-syaf'u, yaitu genap. Di mana Bani Hijaz salah satu kabilah di Arab, yang mana Bani Hijaz ini banyak diambil dalam Al-Qur'an bahasanya, mereka menyebutnya, mengistilahkannya al-watru dengan fathah. Ya, bukan al-witru tapi al-watru. Jadi al-witru dan al-watru ini keduanya sama maknanya. Dan kedua makna secara bahasa tadi yang disebutkan oleh Ibnu Sidah, ya, yang pertama maknanya esa, yang kedua maknanya apa? Ganjil. Itu keduanya ada di dalam lafaz hadis innallaha witrun yuhibbul witr. Ya, sesungguhnya Allah itu esa, tunggal, dan menyukai yang ganjil. Ya, maka witir, ya, witir, lafaz pertama witrun, innallaha witrun, itu artinya apa? Esa, al-fardu. Ini makna yang pertama. Sedangkan al-witr yang kedua, yuhibbul witr, artinya apa? Ganjil. Ya. Seandainya kedua-duanya ini bermakna ganjil, maka tentu kaum Nasrani bisa membenarkan keyakinan mereka bahwa Tuhan itu ada tiga dengan hadis ini. Ya, kalau witr di sini artinya ganjil semua. Innallaha witrun yuhibbul witr, sungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Lah, ini kurang tepat. Karena makna witir itu ada dua, satu fardun, yang kedua adalah malam yushfa. Ya, yang tidak bisa dibagi dua. Ya. Seandainya keduanya ganjil, maka ya Tuhan mereka itu ganjil, tiga itu termasuk ganjil, maka kaum Nasrani tentu bisa berdalil dengan hadis ini, ya. Kemudian dari hadis tersebut innallaha witrun, ya. Dari sana kita juga bisa mengetahui bahwa witir itu adalah ismun min asma'illah, salah satu nama Allah Azza wa Jal. Dan hal ini dikuatkan dengan ayat yang berbunyi wasyaf'i wal watr, wasyaf'i wal watr. Dan ada juga yang membaca, sebagian qari ada yang membaca wasyaf'i wal witr, demi yang genap dan yang esa. Dan ayat ini ditafsirkan oleh Mujahid, kata beliau anna syaf'a huwal khalqu fakullu makhlukin lahu nazir wal witru huwallahu alladhi la syabiha lahu. Kata beliau, makna wasyaf'i wal watar, yang dimaksud dengan asyaf'i pada ayat tersebut adalah makhluk. Ya, karena setiap makhluk itu memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya. Sedangkan al-witr itu adalah Allah.
ya, karena tidak ada yang serupa dengannya. Maka sholat witir sholat yang dia masuk ke dalam makna yang kedua, yaitu sholat yang jumlah rakaatnya adalah ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Kemudian istilah yang ketujuh ada i'tikaf. I'tikaf ini adalah di antara ibadah yang khas di bulan Ramadan yang dilakukan mulai pada malam ke-21, di mana i'tikaf itu berasal dari fiil akafa. Akafa artinya habasa, yakni memenjarakan. Ya, memenjarakan. Menurut Al-Jauhari. Dan i'tikaf ini dari fiil i'takafa, wazannya ifta'ala, maka dia adalah bermakna mutawa'ah, kata Al-Imam Al-Jauhari, yakni hasil dari akafa. Kalau akafa itu memenjarakan, maka i'takafa artinya terpenjara. Ya, menurut beliau artinya apa? Terpenjara. Kata beliau, al-i'tikafu fil masjid huwal ihtibas. I'tikaf di masjid itu artinya terpenjara di masjid, terisolasi. Akan tetapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak sependapat dengan pendapatnya Al-Imam Al-Jauhari ini. Beliau memiliki pendapat lain yang lebih tepat menurut saya pribadi, ya. Di mana kata beliau, akafa artinya melazimi atau menekuni suatu pekerjaan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, yang diabadikan dalam Al-Quran, idh qala li abihi wa qaumih ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun. Ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ya, ma hadhihi at-tamathil, patung-patung apakah ini, allati antum laha akifun, yang kalian menekuninya, yakni menyembahnya terus-menerus secara rutin. Ya, itu makna dari akafa, menekuni. Kemudian ketika fi'il ini diberi tambahan huruf, ya, tambahan huruf ta, yang disebut dengan ta'ul ifti'al, yang mana penambahan huruf ta di sini, kata Syekhul Islam, memberikan makna kulfah, kata beliau, yakni beban dan kesulitan. Kulfah itu ada beban, ya. Maka i'tikaf itu bukan sekedar dia memindahkan tempat tidur dari rumah ke masjid, melainkan di sana ada sejumlah syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam rangka apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini juga kita perhatikan berlaku pada wazan-wazan yang sama, yaitu ifta'ala. Yakni di sana ada beban, ada kesungguhan, ya, yang ekstra, lebih. Ada perjuangan. Kita ambil contoh misalnya amila dan i'tamala. Apa bedanya amila dan i'tamala? Amila itu bekerja, beramal. I'tamala itu beramal dengan lebih keras. Kemudian ada jahada dengan ijtihada. Jahada itu berusaha. Ijtihada berjuang dengan lebih kuat. Ya, itu namanya ijtihada. Kemudian ada kasaba, iktasaba. Kasaba artinya memperoleh. Ya, kita dikasih, ya, hadiah misalnya oleh orang lain, itu kasaba, memperoleh, mendapatkan. Iktasaba itu memperoleh dengan perjuangan, dengan susah payah. Nah, itu wazan-wazan ifta'ala. Maka demikian juga dengan i'takafa. Tidak hanya sekadar dia menekuni, memindahkan tempat tidur, sebagaimana misalkan akafa, dari rumah ke masjid, tapi di sana ada perjuangan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian istilah yang ke-8 adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ya, inilah puncaknya bulan Ramadan, yang saya yakin setiap muslim memburunya di malam-malam di bulan Ramadan. Karena ia apa? Pahalanya ibadah di dalam bulan Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Yakni 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Ya, ingat, sekali lagi ingat, bukan setara dengan 1000 bulan, bukan. Akan tetapi apa? Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 83 tahun. Nah, mengenai makna Lailatul Qadar, maka setidaknya saya bawakan 5 makna.
Ya, berdasarkan dari beberapa sumber. Makna yang pertama, Lailatul Qadar adalah Lailatun Azimah. Al-Qadar artinya Al-Azimah, yang agung, malam yang agung. Ya, dan ini disampaikan oleh Al-Ba'di dalam kitabnya Al-Mutli. Dasarnya apa? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Yang artinya apa? Wa ma 'azzamuhu wa ma 'azzamuhu wa ma 'azzamullah. Dan mereka ini tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang pantas. Maka qadar di sini artinya apa? Azim, ya, yang agung. Maka Lailatul Qadar dia bermakna malam yang agung karena di dalamnya memang diturunkan kitab yang agung, itu Al-Qur'an, melalui malaikat yang agung, yaitu Jibril, ya, kepada Rasul yang agung, yaitu Muhammad SAW, dan di bulan yang agung, yaitu Ramadan. Kemudian makna yang kedua Lailatul Qadar adalah Lailatun Dayiqah, malam yang sempit. Dan ini juga disampaikan oleh Al-Ba'di di kitabnya Al-Mutli'. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa man qudira 'alaihi rizquh." Ya, artinya apa? Wa man duyyiqa. Ya, siapa yang disempitkan rizkinya. Qudira artinya duyyiqa. Maka disebut Lailatul Qadar ini disebut dengan malam yang sempit karena bumi ketika itu dipenuhi dengan malaikat. Sebagaimana kabar dari baginda Rasulullah SAW, "Innal malaikata tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa." Ya, sesungguhnya malaikat turun ke bumi pada malam itu dan jumlahnya lebih banyak dari kerikil. Kemudian makna yang ketiga Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadha wal Hukm. Ya, Lailatul Qadha wal Hukmi, malam ketentuan dan hukum. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Sidah, ya, dalam kitabnya Al-Muhkam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Bahwasanya pada malam Al-Qadar ini diperinci takdir makhluknya setahun ke depan, ya, ditentukan, diperinci. Yang dimaksud dengan takdir di sini adalah takdir tafsili, ya, takdir khusus. Bukan takdir am secara umum. Ya, takdir am itu sudah dituliskan sebelum langit dan bumi diciptakan. Akan tapi rinciannya tahun per tahun itu ditentukan pada Lailatul Qadar. Kemudian makna Lailatul Qadar yang keempat adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya apa? Lailatul Qadar, yaitu malamnya orang yang memiliki kekuatan, ya, yang memiliki kemampuan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kekuatannya, kemampuannya. Maka Syekh Al-Harari mengatakan, "Anna man ata bitta'ah fiha sara dha qadarin wa syaraf." Ya, siapa saja yang mendapati Lailatul Qadar dalam kondisi taat, maka ia akan diberi kemampuan untuk beribadah. Ya, itu makna dari Lailatul Qadar yang keempat. Makna Lailatul Qadar yang kelima adalah Lailatun Mubarakah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Ya, sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Maka Lailatul Qadar diberkahi karena ibadah di malam itu pahalanya apa? Dilipat gandakan, yakni lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian istilah yang ke-9, dan ini adalah istilah kita yang terakhir, meskipun masih ada istilah-istilah lain yang tidak bisa kita bahas semuanya karena keterbatasan waktu. Istilah yang terakhir ini adalah Zakatul Fitr. Ya, Zakatul Fitr. Dan ini bukan pembatasan, ya. Ada istilah-istilah lain yang khas di bulan Ramadan seperti fidyah, ya, kemudian takjil, ya, akan tapi tidak bisa kita bahas sekarang. Istilah kita ini Zakatul Fitr terdiri dari dua kata. Yang pertama zakat, yang kedua al-fitr. Ya, kita bahas dulu zakat. Zakat secara bahasa ada dua makna. Ya, zakat secara bahasa ada dua makna. Ya, makna yang pertama, dia berasal dari fiil zaka yazku. Zaka yazku artinya apa? Nama yanmu.
yakni tumbuh, berkembang atau bertambah. Berkembang atau bertambah. Itu makna yang pertama. Di mana harta orang yang berzakat itu akan diberkahi di dunia dan akan dilipat gandakan di akhirat. Ya, sebagaimana dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, aqatalta nafsan zakiyah. Ya, aqatalta nafsan zakiyatan. Apakah kamu membunuh jiwa yang masih tumbuh, artinya belum dewasa, ya. Sebagaimana ditafsirkan oleh banyak mufassirin, zakiyatan di sana maknanya namiyah, yakni yang tumbuh dewasa, belum dewasa, ya, atau menuju dewasa, anak kecil. Nah, ini makna zakat yang pertama, yakni tumbuh, berkembang atau bertambah. Makna zakat yang kedua, dia berasal dari fi'il zakka yuzakki. Zakka yuzakki yang artinya tahara yutahhiru, yakni mensucikan. Karena harta yang dizakatkan mampu mensucikan pemiliknya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan. Ya, kami menghendaki supaya Rabb mereka mengganti dengan anak lain yang lebih suci, zakatan, lebih suci tanpa dosa, ya, dari anak yang dibunuh tadi. Maka dari kedua makna ini, zakat, makna zakat, yang pertama tumbuh dan yang kedua adalah suci, ya, mensucikan. Kedua makna ini betul. Kedua makna ini betul, yakni zakat ini bisa menumbuhkan hartanya atau mensucikan pemiliknya. Ya, dan ini disampaikan oleh Imam Al-Azhari dalam kitabnya Az-Zahir. Kemudian Al-Fitr, ya, tadi kita sudah bahas, lalu kita singgung sedikit mengenai Al-Fitr. Di mana Al-Fitr, maka maknanya ini memiliki dua kemungkinan. Ya, tadi sudah diulas sedikit. Yang pertama, Al-Fitr lawan dari As-Saum. Ya, ini dia adalah isim, ya, dari masdar Al-Iftar. Ya, yang tadi kita lalui pembahasannya. Artinya apa? Berbuka. Makna yang kedua, ya, kemungkinan yang kedua, Al-Fitr ini adalah bentuk lain dari Al-Fatr, difathahkan, yang mana artinya fitrah, yakni asal penciptaan atau jiwa. Maka dari itu ada sebagian dari kita atau kebanyakan kita ada yang menamakan dengan zakat fitrah. Ya, zakat apa? Zakatul fitrah. Maksudnya adalah zakat yang mensucikan badan, ya, sebagaimana awal penciptaannya. Dan makna ini nampaknya lebih populer di kalangan masyarakat. Pertanyaannya, makna yang mana yang lebih sesuai atau yang lebih akurat sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat? Jawabannya adalah makna yang pertama. Ya, jawabannya adalah makna yang pertama. Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda melalui lisan sahabatnya, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadhana 'alan nas. Ya, kata beliau, kata Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr di bulan Ramadan, ya, kepada manusia. Kita perhatikan nas dari hadis ini. Ditambahkannya lafaz Ramadan, min Ramadan, untuk menunjukkan apa? Pengkhususan waktunya, yakni di hari fitr, di hari fitri, yakni berbuka puasa atau Idul Fitri. Jika zakatul fitri ini maknanya adalah zakat yang menyucikan jiwa, meskipun ini benar bahwa zakat itu bisa mensucikan jiwa pemiliknya, akan tetapi waktunya ini masih umum, tidak dibatasi. Kapanpun bisa, tidak ada pengkhususan waktu. Kalau maknanya apa? Zakatul fitri ini adalah zakat yang mensucikan jiwa. Al-fitr ini maknanya al-fatr. Nah, ini alasan yang pertama, ya. Maka akan terjadi apa? Perluasan makna. Ya, perluasan makna. Waktunya tidak ditentukan. Alasan yang kedua, tadi disampaikan bahwa makna zakat itu ada dua. Ya, yaitu tumbuh atau
mensucikan, dan keduanya tepat. Akan tetapi jika fitri di sini yang dimaksudkan adalah fitrah atau jiwa, maka makna zakat ini hanya bisa dimaknai dari satu sisi saja. Dari satu sisi saja, yaitu makna zakat itu adalah tahara yutahiru, mensucikan, yakni mensucikan jiwa. Tidak bermakna apa? Yanmu, yakni menumbuhkan. Karena tidak mungkin kita maknai dengan menumbuhkan jiwa, tidak. Pasti mensucikan jiwa, ya. Sehingga kalau zakatul fitri ini dimaknai sebagai zakat yang mensucikan jiwa, ya, bukan zakat yang disalurkan atau diberikan pada waktu Idul Fitri, maka maknanya ini menjadi lebih sempit. Ya, menjadi apa? Lebih sempit. Maka yang lebih tepat al-fitr di sini menunjukkan waktunya, menunjukkan apa? Waktunya. Ya, sehingga di sana nanti tidak jadi masalah antara makna zakat ini adalah mensucikan atau menumbuhkan, ya, semuanya tidak bertentangan kalau makna al-fitr di sana adalah di hari yang fitri, ya, di hari berbuka, ya, Idul Fitri, ya. Itu yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Mukhtar Ashinkiti di Syarah Zadul Mustaqni, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, ya, itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira.